Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seharian melakukan berbagai macam aktivitas, tubuh manusia biasanya meminta untuk beristirahat. Sebagai bentuk pelepas penat, istirahat yang paling dinanti adalah tidur. Dalam Islam, tidur bukan hanya perkara yang bisa memperoleh ketenangan, namun juga bisa mengakibatkan kegelisahan atau bahkan hilangnya akal atau gila. Al-Quran, kitab suci sebagai pedoman umat Islam, juga secara jelas menyinggung tentang fungsi istirahat atau tidur. Sebagaimana termaktub di dalam surah Ar-Rum ayat 23. Allah berfirman yang artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidur kalian di waktu malam dan siang hari dengan kehendaknya sebagai waktu istirahat buat kalian. Saat kalian mencari sebagian dari karunia-Nya, mencari rezeki dan penghidupan berkat kehendaknya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan." Dengan porsi tidur yang cukup, manusia bisa melakukan pekerjaan atau aktivitas secara maksimal. Namun sebaliknya, jika berlebih dan waktu tidur tidak tepat, maka kegelisahanlah yang akan didapatkan. Karena itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Kapan saja waktunya? 1. Tidur setelah sholat subuh. Telah menjadi bahan bincangan di kalangan masyarakat bahwa tidur setelah subuh mengakibatkan sempitnya rezeki, atau mereka menggunakan ungkapan kata, "Jangan tidur di pagi hari setelah sholat subuh, takut rezekinya nanti dipatuk ayam." Di dalam kitab Al-Fawaidu Al-Mukhtaroh halaman 590, Habib Zaid bin Smith berkata, "Tidur setelah subuh menghilangkan keberkahan rezeki dan keberkahan umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya fajar." 2. Waktu tidur yang dilarang adalah waktu tidur setelah masuk waktu asar. Tidur di waktu ini bisa mengakibatkan berkurangnya daya aktif akal manusia. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari, atau yang biasa kita kenal sebagai Gus Maksum, pernah berkata, "Tidur setelah asar selama 40 hari bisa membuatmu gila." Di samping itu, Rasulullah SAW pernah berpesan, "Barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri." Hadis riwayat Ad-Dailami. Walaupun dinilai dhaif atau lemah, namun dalam konteks keutamaan perbuatan, hadis di atas masih relevan. Dan jika masih ragu akan bahayanya tidur setelah asar, bisa dicoba buktikan sendiri. Tidak usah sampai 40 hari. Cukup 1 minggu rutin tidur setelah waktu asar dan rasakan bedanya. Apa ada yang berani mencoba tidur setelah sholat asar? Ada kisah menarik di dalam kitab Al-Fawaidu Al-Mukhtaroh. Suatu ketika, setelah mendengarkan pengajian yang mubaliknya menyampaikan tentang tidur setelah sholat asar mengakibatkan hilang akal atau gila, seseorang ingin membuktikan. Siang harinya ia sengaja tidur selepas sholat asar hingga terbangun dini hari. Setelah bangun tidur, ia tidak merasakan sesuatu yang membuatnya gila. Karena merasa tidak terbukti ucapan sang mubalik, seketika itu ia pergi ke rumah sang mubalik itu. Sesampainya di kediaman sang mubalik, ia mengatakan dengan semangat bahwa ucapannya waktu pengajian tidak terbukti. Dengan sedikit menahan tawa, sang mubalik menjawab, "Oke, kau merasa tidak gila? Coba pikir,
Apakah ada orang segila Anda? Di saat jam segini orang lain pada tidur, sedangkan Anda pergi bertamu ke rumah seseorang hanya untuk mengadukan masalah ini. Apakah ada orang yang segila Anda? Dengan raut wajah memerah karena malu, ia hanya bisa terdiam mendengarkan penjelasan dari sang mubalik. 3. Waktu tidur yang tidak dianjurkan adalah tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Di dalam satu hadis, Rasulullah pernah bersabda, dimakruhkan tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Dimakruhkannya tidur sebelum sholat isya sebab kebanyakan orang jika tidur malam akan sulit untuk bangun. Apalagi bangun untuk melaksanakan sholat, sudah dipastikan gangguan setan akan menyerbu. Gangguan setan bermacam-macam, ada yang membuatnya kedinginan hingga merasa tidak mampu untuk wudhu. Ada yang merasa kesulitan membuka mata, atau setan membisikkan bahwa besok juga masih ada waktu isya, seakan-akan umurnya masih panjang. Dan keesokannya juga begitu, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Karena sesungguhnya setan dengan segala cara menumbuhkan di dalam hati umat Islam supaya meremehkan sholat. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan adalah di waktu siang, tepatnya sebelum masuk waktu zuhur. Ada juga yang menyatakan tentang waktunya setelah masuk waktu zuhur. Namun yang masyhur adalah pendapat yang pertama. Tidur di waktu ini disebut dengan tidur qailullah. Besarnya manfaat tidur di waktu ini hingga Rasulullah memerintahkan kepada kita, tidurlah qailullah, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailullah. Hadis riwayat At-Tabrani. Biasanya orang yang tidur qailullah akan mendapatkan ketenangan hati dan pikiran menjadi jernih. Jika tidak percaya, buktikan saja. Insya Allah akan mendapatkan ketenangan dan tubuh segar bugar. Dengan manfaat yang dirasakan tersebut, tidur qailullah sejatinya dijadikan persiapan untuk melaksanakan zikir dan sholat malam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali. Tidur qailullah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang bisa melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail, seperti halnya makan sahur yang hukumnya sunnah, berfungsi membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Setelah membahas tentang waktu-waktu tidur, maka hendaknya dilanjutkan dengan pembahasan tentang cara tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika hendak tidur, maka dianjurkan untuk suci dari hadas, kemudian berbaring menghadap kiblat dan berniat mengistirahatkan badannya agar nantinya bisa kuat melaksanakan ibadah. Rasulullah ketika hendak tidur, beliau meletakkan tangannya di bawah pipi kemudian berdoa. Dan bangun tidur beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaula kita tarak